Oi bot, gimana kabarnya? Masih meratapi mantan yang sudah menyanyiakan kita? Kali ini, saya akan merangkum film perhororan duniawi yang disutradarai oleh Joko Anwar. Film ini sebenarnya hantunya tidak seram ya, maupun jumpscare-nya juga sedikit. Tapi film ini memiliki banyak teka-teki yang nanti bakal terjawab sembari Anda menonton video ini. Oke, tanpa banyak bicara panjang lebar di awal, langsung aja ke filmnya. Selamat menyaksiki. Film berfokus kepada perempuan yang bernama Maya atau Rahayu yang bekerja sebagai penjaga tiket tol. Malam itu dia dihampiri pria parubaya berpenampilan kotor seperti tukang gali kubur lah. Pria itu hendak bertanya kepada Maya nama, alamat, serta nama bapaknya. Entah menyimpan dendam atau mempunyai histori yang jelek dengan keluarga Maya, pria itu pun kembali ke mobilnya berniat untuk mengambil senjata tajam atau sebuah bedog lah yang disimpan di kap mobil. Nama Mbak Rahayu bukan? Bukan, nama saya Maya, itu kan ada tulisannya. Bukannya menunggu petugas yang datang untuk menolongnya, tapi Maya malah keluar dari dalam posnya. Poloho si Maya. Melihat Maya yang keluar dari posnya, pria itu pun langsung berlari mengejar Maya layaknya seperti film psikopat. Karena Maya seorang perempuan, sudah pasti Maya kalah berlari. Dan Maya pun terjatuh hingga hampir saja mukanya terkena serabatan benda tajam. Tak lama berselang pun petugas datang meminta untuk pria itu menjatuhkan senjatanya. Karena kagok edan lah, pria itu pun tidak menghiraukan ancaman dari petugas yang hendak untuk membunuh Maya. Petugas pun dengan sangat terpaksa menembak pria itu tepat di kepala yang mengakibatkan pria itu tewas seketika. Dan inilah, di suatu hari Maya yang sekarang membuka bisnis baju kecil-kecilan bersama sahabatnya yaitu Dini, ini orangnya. Kala itu bisnis mereka sedang terpuruk, ya bisa dibilang sepi pengunjung lah, yang mengakibatkan Maya ingin pulang ke kampung halamannya di mana ia dilahirkan. Yang mana tujuan Maya pulang ke kampung halamannya dengan harapan rumah yang ada di foto waktu kecilnya masih ada dan ingin menjual rumah peninggalan orang tuanya. Sedikit informasi ya, Maya yang memiliki nama asli Rahayu adalah anak dari Kidono Wongso dan Nyai Sinta. Mereka orang kaya di desa Harjosari, namun ayah sama ibunya Maya meninggal, yang mana nanti bakal tahu kenapa meninggal. Jadi sabar dulu. Singkat cerita, malam pun tiba. Karena diburu kuka butuh, Maya yang pastinya sama Dini pun langsung menuju ke desa Harjosari dengan menaiki sebuah angkutan umum. Yang mana di bus tersebut Maya ditegur oleh dosen ahli bahasa. Dan Maya pun bertanya ke dosen tersebut apa arti dari tulisan Jawa tersebut. Dosen itu pun menjawab bahwa ini tulisan Jawa kuno yang artinya yang memegang ini tidak bisa diganggu arwah. Semacam jimat lah. Ini bahasa Jawa kuno. Ini mantra-mantra agar yang memegang ini tidak bisa diganggu oleh arwah. Singkat cerita, siang pun tiba. Maya dan Dini pun tiba di sebuah terminal. Gak tahu terminal mana ini, saya pun belum pernah ke sana. Ketika menanyakan alamat yang ia tuju ke supir delman pun tidak ada yang mengetahui letak di mana desa tersebut. Namun ada satu supir delman yang mengetahui desa tersebut. Dikarenakan desa itu terpencil dan jauh, ojek delman itu pun minta bayaran lebih kepada Maya. Sempat tawar-menawar harga, namun supir delman masih kekeh dengan ongkos yang ia minta. Dengan sangat terpaksa pun mereka memenuhinya. Menyamar sebagai mahasiswi yang ingin menulis tugas akhir, Maya dan ini pun menggali informasi ke supir delman tersebut. Namun supir delman tersebut tidak banyak mengetahui soal desa Harjosari. Cuma supir delman tersebut tahu kepala desa di kampung tersebut yang bernama Ki Saptaji. Berbekal informasi itu, Maya dan Dini pun meminta diantar ke rumah Ki Saptaji. Sesampainya di rumah Ki Saptaji, mereka pun disambut oleh nenek tua yang pincang yang bernama Nyi Misni, yang mana nenek itu adalah ibunya Ki Saptaji. Ketika Maya menjelaskan asal muasal maksud dan tujuannya ia bertemu Ki Saptaji untuk apa, nenek itu pun dengan dingin menjawab, dia tidak ada, sedang pergi. Pulangnya malam. Besok pagi saja kembali lagi.
Dikarenakan desa tersebut terpencil, Maya dan Dini pun memutuskan untuk menginap di rumah besar yang sama persis seperti yang ada di foto Maya. Di rumah itu pun Maya menemukan foto kuno, namun Maya tidak menemukan foto dirinya waktu kecil bersama orang tuanya. Tak lama mereka dikejutkan dengan warga yang hendak mengubur orang yang meninggal. Namun dilihat dari ukuran kerandanya seperti bayi yang baru saja meninggal. Maya dan Dini pun pergi ke TPU atau tempat pemakaman umum dengan maksud mencari informasi siapa yang meninggal tersebut. Namun Maya menemukan makam kedua orang tuanya. Di situ hendaklah Maya memanjatkan doa untuk kedua orang tuanya. Ketika hendak keluar dari TPU, mereka diperhatikan dua warga yang mukanya seperti ambek atau gak suka akan kedatangan Maya ke desa mereka, yang membuat Maya bertanya-tanya, ada apa sebenarnya dengan desa ini? Singkat cerita, esok hari pun tiba. Mereka kembali dikejutkan dengan adanya bayi yang meninggal. Kenapa bayi itu meninggal? Nanti bakal ketahuan. Sedikit informasi, bayi yang meninggal itu adalah bayi yang lahir semalam. Berhubung videonya saya potong, jadi saya kasih keterangan saja. Yang mudah-mudahan kalian tidak bosan mendengar suara saya. Oke, lanjut. Berbekal penasaran pun mereka mengikuti pemakaman tersebut, yang akhirnya membuat Kisap Taji menghampiri mereka. Kisap Taji yang sudah tahu maksud kedatangan mereka pun langsung menyuruh mereka datang ke rumahnya seberes pemakaman selesai. Akibat sikap warga yang terbilang dingin pun membuat Dini ketakutan, sehingga dia memutuskan untuk balik ke rumah yang semalam ia tinggali. Sementara Maya pergi keluar untuk mencari makanan. Kalian bisa ke rumah. Kalau mau bicara dengan saya, buat tulisan kalian. Di warung pun Maya menanyakan tentang rumah yang ia tinggali semalam, dan nenek di belakang pun menjawab bahwa rumah tersebut adalah rumah iblis. Sementara Dini yang baru selesai mandi, dia didatangi dua warga untuk sebaiknya tidak menginap di rumah itu, ditakutkan ada benda jatuh karena rumah tersebut sudah tua. Warga tersebut pun menyinggung bahwa rumah tersebut memiliki ahli waris dan surat-suratnya ada di rumah Kisap Taji. Entah Dini keceplosan atau gak mau tinggal lama di kampung tersebut pun mengaku bahwa dirinya adalah Maya atau Rahayu. Lantas dua warga tersebut pun mengajak ke rumah Kisap Taji karena nanti sore Kisap Taji ada pementasan wayang di kampung sebelah. Dan tiba-tiba mereka menangkap dan menggantung Dini yang mengaku sebagai Rahayu untuk dikuliti, dan kulitnya pun bakal dijadikan wayang agar tidak ada lagi bayi yang terlahir tanpa kulit. Padahal masalah sasaran ya. Dasar. Berpindah ke Maya yang baru pulang ke rumah, ia pun mencari keberadaan Dini yang ditelepon gak diangkat, di chat gak dibales, yang padahal Dini sudah dibunuh dan dikuliti untuk dijadikan wayang. Kacau. Singkat cerita, malam pun tiba. Maya masih mencoba menelpon Dini yang masih saja tidak menemukan jawaban. Yang akhirnya ada anak kecil yang menghampiri Maya dan berkata, Ono sing arep nglairke. Yuk. Maya mengikuti bocah tersebut dan mengintip di sela-sela bilik rumah warga, dan akhirnya bayi tersebut pun masih lahir dalam keadaan cacat, yang membuat Kisap Taji langsung membunuh dengan cara menenggelamkannya di air kembang. Karena si Maya tidak cicing, hampir saja pergerakannya diketahui warga, dan untungnya dia diselamatkan warga yang bernama Ratih. Ratih mengajak Maya ke rumahnya dan menceritakan kenapa di kampung tersebut tidak ada anak kecil dan kenapa Kisap Taji membunuh setiap bayi yang baru lahir. Dan ternyata Ratih ini sedang mengandung anak dari pria yang tadi di awal kita lihat. Suami saya. Mendengar temannya yang sudah dikuliti, Maya pun syok dan mencoba kabur dibantu oleh Ratih, yang pada saat itu warga desa pun sedang berbondong-bondong mencari dirinya. Maya meminta bantuan supir delman yang mengantar dirinya ke kampung tersebut dengan membawa polisi, namun supir delman tersebut meninggal dikarenakan polisi tersebut adalah warga desa Harjosari. Tentang polisi. Asu weh, hah?
Maya yang panik langsung kabur meminta bantuan ke supir mobil yang melintas. Karena supir mobil burangan, ia pun menabrak sebuah pohon akibat diganggu hantu anak kecil yang mengakibatkan Maya terpental. Disitulah awal terpecahnya misteri yang ada di desa itu. Jadi Maya ini bukan anak dari Ki Donowongso dan Nyai Sinta, melainkan anak dari hubungan gelap Ki Saptaji dan Nyai Sinta. Karena tidak suka Nyi Misty pun mengguna-guna agar bayi itu lahir cacat. Dan pembantaian di acara tersebut pun bukan ulah Ki Donowongso, melainkan ulah Ki Saptaji yang di bawah pengaruh guna-guna Nyi Misty. Kacau nih Nyi Misty. Maya yang sudah tahu cara menghentikan kutukan tersebut pun langsung berlari sama Ratih ke rumah Ki Saptaji untuk mengubur wayang kulit yang ada di rumah Ki Saptaji agar disatukan dengan jasad anak kecil tersebut. Yang mana wayang kulit tersebut dibuat menggunakan kulit anak-anak yang hilang tempo dulu. Dirasa sudah aman, Maya pun pulang ke rumah itu lagi dan dikejutkan dengan Nyi Misty yang masih kekeh harus membunuh Maya dan dikuliti. Entah bagaimana caranya Nyi Misty mengalahkan Maya yang pastinya Maya sudah menggantung terbalik dan siap dieksekusi. Maya yang sudah tahu dan dirasa sudah aman pun menceritakan asal muasal kutukan tersebut, bahwa dalang dibalik semua itu adalah ibunya sendiri. Karena ada yang mau melahirkan, Nyi Misty pun hendak menggorok leher Maya, namun Ratih berlari dan bilang bayinya sehat. Karena tidak mau menanggung malu pun akhirnya Ki Saptaji bunuh diri, yang membuat Nyi Misty tidak terima dan akhirnya dia pun ikut bunuh diri. Tamat film yang maju mundur.